Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan saya Stefani Cisita Amelia Lumantobing dengan NIM 24095111134 yang pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan mengenai Brucella abortus pada sapi. Nah, jadi brucellosis ini merupakan penyakit zoonosis yang disebabkan oleh bakteri dari genus Brucella, di mana setiap spesiesnya memiliki inang utama sebagai reservoir, yaitu misalnya seperti Brucella abortus pada sapi, Brucella ovis pada domba, Brucella melitensis pada kambing, Brucella suis pada babi, serta Brucella canis dan Brucella neotomae pada anjing. Di Indonesia sendiri, prevalensi brucellosis pada ternak mencapai sekitar 40% dan tersebar hampir di seluruh provinsi, sehingga berpotensi menular kepada manusia. Meskipun kasus pada manusia jarang dilaporkan dan juga dipublikasikan, kewaspadaan tetap diperlukan melalui peningkatan pengendalian dan juga pencegahan terhadap penyebaran penyakit ini. Brucella abortus merupakan bakteri gram negatif yang tidak berspora, berbentuk kokobasil dengan panjang sekitar 0,6 sampai 1,5 mikrometer, di mana bakteri ini juga tidak berkapsul dan tidak motil karena tidak memiliki flagela. Pada media biakan akan terlihat bentuk seperti koloni yang tampaknya itu bulat, halus, kemudian cembung, mengkilat, dan juga tembus cahaya dengan diameter sekitar 1-2 mikrometer yang bentuknya menyerupai tetesan madu. Dan secara biokimiawi, bakteri Brucella abortus ini dia mereduksi nitrat, menghidrolisis urea, dan juga membentuk H2S. Nah, selain itu, Brucella abortus ini juga bersifat fakultatif intraseluler, yakni mampu bertahan hidup dan berkembang biak di dalam sel fagosit inang. Dan bakteri ini juga dapat bertahan pada minuman ternak sekitar 5-114 hari dan 30-150 hari di dalam air limbah. Nah, Brucella abortus ini memiliki faktor virulensi yakni lipopolisacaridanya atau LPS yang berfungsi untuk memodulasi respon imun inang. Kemudian dia juga memiliki type 4 secretion system atau T4SS yang berperan dalam proses invasi ke dalam sel inang. Selain itu, dia juga memiliki protein membran luar yang membantunya untuk adesi dan juga internalisasi ke sel target. Dan yang terakhir, dia juga memiliki sitrokrom oksidase untuk mempertahankan kelangsungan hidup bakteri terhadap stres oksidatif di dalam tubuh inangnya. Nah, cara penularan penyakit ini pada sapi yakni melalui 3 rute. Yang pertama yaitu adalah rute oral atau pencernaan, yakni melalui konsumsi pakan atau air yang terkontaminasi oleh cairan abortus, plasenta, ataupun sekresi uterus hewan yang terinfeksi oleh brucellosis. Kemudian pada rute yang kedua yaitu rute mukokutan, yakni melalui membran mukosa seperti konjungtiva, saluran reproduksi, saat perkawinan, atau inseminasi buatan yang terkontaminasi. Dan rute yang terakhir yakni adalah rute perkutan, yaitu melalui kulit yang luka saat menangani fetus yang abortus atau jaringan terinfeksi. Selain pada hewan, cara penularan ini juga bisa terjadi pada manusia, yakni melalui makan makanan atau daging yang tidak matang. Selain itu juga mengonsumsi susu dan produk susu yang tidak dipasteurisasi. Baik, kemudian untuk gejala klinisnya sendiri terbagi atas 2, yaitu pada sapi betina akan ditandai dengan adanya aborsi pada trimester yang terakhir, yakni sekitar bulan ke-5 atau hingga bulan ke-9 kebuntingan, yang disertai juga dengan retensi plasenta yang lebih dari 24 jam. Selain itu, ditandai juga dengan kelahiran pedet yang lemah, prematur, atau bahkan mati, serta metritis dengan keputihan mukopurulen. Selain itu juga terjadi penurunan produksi susu, kemudian infertilitas sekunder,
yang diakibatkan oleh kerusakan endometrium, serta artritis intermittent pada sendi karpal yang menyebabkan kepincangan. Sedangkan pada sapi jantan, dia akan menunjukkan radang testis dan di epididymis juga, sehingga terjadi pembengkakan. Kemudian terjadi juga peningkatan suhu, nyeri pada testis, dan pada fase yang kronis akan dapat terjadi atrofi testis, kemudian penurunan kualitas semen, dan juga nyeri saat berkemih atau di area sekitar skrotum. Dan pada kasus berat dapat berujung pada kemandulan permanen akibat kerusakan jaringan testis. Nah, untuk mendiagnosis perlu dilakukan pendekatan yang pertama dengan anamnesis dan juga pemeriksaan klinis pada hewan dengan riwayat aborsi yang berulang. Kemudian dilanjutkan dengan uji-uji laboratorium seperti gold standard yang digunakan untuk isolasi bakteri Brucella dari jaringan atau cairan. Kemudian juga Ross-Bengal test atau RBT, serum agglutination test atau SAT, complement fixation test atau CFT, enzyme link immunosorbent assay atau ELISA, kemudian polymerase chain reaction atau PCR, dan juga milk cream test atau MRT yang digunakan untuk mendeteksi pada susu sapi. Nah, penyakit brucellosis ini sulit untuk disembuhkan karena sifatnya sebagai infeksi intraseluler yang kronis. Namun, pemberian antibiotik itu dapat menekan pertumbuhan bakteri sementara. Selain itu, pencegahan dapat dilakukan melalui vaksinasi menggunakan strain Brucella abortus S19 atau RB51 pada sapi. Selain itu, upaya pengendalian dapat dilakukan dengan program test and slaughter atau tes dan pemusnahan, yakni hewan positif wajib dilaporkan, diuji, dan juga dimusnahkan melalui pemotongan bersyarat di RPH atau dilakukan eutanasia. Selain itu, melakukan biosecurity yang ketat juga termasuk pengelolaan sanitasi kandang, isolasi hewan baru, dan juga penggunaan alat pelindung diri atau APD bagi peternak atau pekerja kandang. Baik, sekian merupakan presentasi saya mengenai Brucella abortus pada sapi. Apabila terdapat kekurangan dan juga kesalahan dalam pengucapan maupun penulisan, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Parama Santi, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, dan salam sejahtera untuk kita semua.